Sekarang kita akan membahas control structures. Ini outlines, kita akan bahas if else, if else, while dan for. Ini yang pertama, ini untuk hardware setup. Ini hubungannya kita akan menggunakan pin 5, 6, dan 9. Kita pakai analog outputnya, dan kuning, hijau, dan merah. Ini inputnya analog 0. Ini realisasinya. Yang pertama tentang if, ini digunakan untuk menguji kondisi tertentu, apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau belum. Misalkan jika terpenuhi, bagian dalam yang kurung kurawan akan dieksekusi, jika tidak maka akan dilanjut ke script program selanjutnya. Jika ada kalau hanya satu, dia akan berputar lagi ke void loop. Ini sintaknya if comparison operator, ini isi instruksi. Untuk comparison ini isinya ya. Anda sudah belajar bagaimana menggunakan comparison operator, sama dengan, hati-hati, sama dengan ini, dengan sama dengan 1. Yang comparison operator ini sama dengan 2, ini tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar, sama dengan. Ini contoh, jika input lebih besar dari 500, maka pin 5, 6, dan 9 menyala berkedip. Kita akan menggunakan analog 0 input. Ini diuji, lihat, input lebih besar dari 500, dia akan berkedip, ya, hidup. Kemudian delay 500, terus dia mati. Ini pakai pas pemrogramannya. Yang ditandai ini adalah warna, yang kuning adalah warna logikanya, comparisonnya. Kita coba, ini inputnya lebih kecil dari 500, kita perbesar sampai dia melebihi 500. Nah, yang mulai hidup artinya nilai X atau input analog lebih besar dari 500. Kita perkecil lagi, dia akan mati. Selanjutnya if else. Ini memungkinkan pengendali program yang lebih kompleks dari if, dengan menguji dua kondisi sekaligus. Kalau tadi cuma hanya satu kondisi, ini yang dua. Ya, misalkan X, jika X lebih kecil dari 500, maka akan mengeksekusi perintah tertentu. Nah, jika X selain lebih kecil 500 atau X lebih besar sama dengan 500, jadi lebih besar ya, jadi 500-nya ikut, akan mengeksekusi perintah lainnya. Contohnya ini, comparison operator, isi instruksi else, dan isi instruksi lagi. Contoh ya, ini akan mengeksekusi perintah tertentu. Kita akan menggunakan ini. Jika lebih kecil dari 500, dia akan berkedip. Jika lebih besar dari 500, dia berkedipnya berbeda. Nah, ini ya, LED pin 5, 6, 9 akan berkedip jika lebih kecil dari 500. Jika lebih besar sama dengan 500, dia akan 5, 9 akan bergantian dengan 6. Ini detailnya. Kita lihat ketika dia ini lebih besar dari 500, berarti ini berkedip bergantian. Kalau dia lebih kecil dari 500, dia akan berkedip secara bersamaan. Nah, ini berarti dia lebih kecil dari 500. Kita ubah lagi, kita lihat. Nah, ini berarti dia lebih besar dari 500. Ini untuk yang if else lebih kompleks lagi. Ini memungkinkan lebih spesifik dari if dan if else, dengan menguji lebih dari dua kondisi. Misalkan X lebih kecil 500, atau X di antara 500 dan 800, dan X lebih besar sama dengan 800. Nah, ini ya lebih kompleks karena menguji beberapa kondisi sekaligus. Nah, ini realnya, kalau lebih kecil 500, LED kuning yang berkedip. Kalau antara 500 dan 800, LED hijau yang berkedip. Kalau lebih besar 800, LED merah yang berkedip. Ini detail programnya, Anda bisa coba. Kita coba ini antara 500 ke 800, yang hijau berarti. Kemudian kita lihat yang merah, berarti ini lebih besar dari 800. Kita lihat juga yang lebih besar dari 500, yaitu yang kuning. Nah, ini lebih besar dari 500. Selanjutnya while, ini agak berbeda. Ini instruksi dalam kurung kerawa akan dieksekusi sampai pernyataan dalam kurung ini atau expression bernilai salah, ini ya. While expression ini sampai dia bernilai salah baru dihentikan. Kalau ini nggak salah, maka dia akan terus dieksekusi. Nah, contohnya selama atau while, bahasa Inggrisnya while ya, nilai input lebih besar dari 200, LED akan terus berkedip. Ini contohnya, pertama kita baca dulu input analog, lalu kita uji expressionnya. Ini input lebih besar 200, ini terus akan dieksekusi, dan nilai input dari analog ini yang bawah akan terus diupdate. Kalau kita ubah dia sampai nilai expression ini salah, maka instruksi dalam while ini akan dihentikan. Kita lihat hasilnya. Kalau dia lebih kecil dari 200, dia akan berkedip. Ini berarti lebih besar dari
Nah, ini sudah lebih kecil dari 200, dia akan berkedip selama dia lebih kecil. Nah, selalu dia, ketika itu salah maka dia akan mati. Yang terakhir, for ini sangat penting dan sangat sering dipakai dalam pemrograman baik hardware, embedded system atau pemrograman biasa. For ini digunakan untuk mengulangi pengeksekusian instruksi dalam suatu blok kurung rawal ini ya. Sintaknya ini for, perhatikan ini nilai awal, batas akhir, besarnya kenaikan. Ini instruksi. Jadi berapa banyak loopnya akan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada di sini. Ini sintaknya juga, initialization, condition, increment. Nah ini ya, int, contohnya int x sama dengan 0. Int ini variabel nama ini ya, tipe datanya x sama dengan 0, berarti x itu dimulai dari 0. Dia akan berakhir sampai lebih kecil dari 100, terus penambahannya x plus plus atau menambah 1. Ini penulisan ini x plus plus ini artinya x-nya bertambah 1 setiap satu putaran. Terus setelah satu putaran dia naik lagi, x-nya bertambah 1. Terus dia sampai lebih kecil dari 100. Nah, ini contohnya, LED 5, kita akan mencoba berputar sebanyak 2 kali, berputar 3 kali, berputar 5 kali. Ini ya, yang untuk yang pertama, untuk LED kuning, berputar 1 kali, berputar 2 kali. Kita lihat I-nya sama dengan 1, kemudian penambahannya 1 sampai 2. Dan I-nya akan bertambah 1, setiap satu putaran dia akan bertambah 1. Perhatikan, dia dimulai dari 1, kemudian satu putaran dia menambah 1, jadi I-nya 2. Maka dia akan cuma ada 2 kali pengeksekusian dari dalam kurung kurawal ini. Nah, yang di bawah ini kita gunakan LED yang hijau, ini 3 kali. Anda lihat ini J dari 1, kemudian dia penambahannya 2, jadi J sama dengan J plus 2, artinya dia naik 2 kali sampai dia lebih kecil dari sama dengan 5. Jadi dia 1 nilainya 3, kemudian 5. Nah, yang ini berbeda lagi 4 kali, tapi kita nambahnya 5. Anda lihat nambahnya 5 K plus 5. Yang Anda perhatikan bahwa adalah ini jumlah penambahannya bisa kita atur. Dan batasnya awalnya ini dari awalnya yang K ini dari 0, kemudian naiknya sebesar 5 sampai dia 15, sehingga dia berputar sebanyak 5 kali 0, kemudian tambahin 5, 10, tambahin 5 lagi, 15. Oke, coba kita lihat yang kuning, yang hijau 3 kali, yang merah 4 kali, ini yang kuning 2 kali. Selanjutnya yang contoh kedua untuk for juga, ini kita lihat bahwa kita bisa mengatur PWM, nilai pin 5 ini naik 0 sampai 255. Nah, yang pin 6 ini kebalikannya, dari 255 ke 0, jadi dia meredup, yang 5 dan 9 itu terang. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penambahan, kita melihat bahwa penambahan I dari 0 kemudian naik 1. Nah, ini ada I plus plus, ini sama dengan I sama dengan I plus 1 ya, jadi dapat dituliskan dengan I plus plus sampai dari lebih kecil sama dengan 255. Nah, Anda lihat kita hanya membuat instruksinya begini. Kalau I nilai LED pin 5 itu I, jadi naik terus, dan yang pin 6 sebaliknya, 255 kurangi I. Kita lihat yang pin tengah dia meredup, yang merah dan kuning dia akan semakin terang, yang hijau dia meredup. Kita akan mencoba sistem kendali temperatur dengan logika program atau control structure. Kita tidak menggunakan algoritma sistem kendali pada umumnya, PID, fuzzy atau lain-lain, tapi kita hanya memakai control structure, jadi if dan else, dan kita batasi nilai-nilainya. Nah, ini setupnya, plannya. Ini sensor suhu yang ada di lab kita pakai sebagai plan. Ini outputnya 1 volt per 10 derajat, jadi kalau terbaca 1 volt itu artinya 10 derajat. Kemudian kita masukkan ke analog 0, kemudian output dari Arduino ini kita pakai pin 9, PWM 9, kita masukkan ke penguat daya. Cara kerjanya, jika respon lebih kecil dari set point, artinya masih di bawah dari set point, maka sinyal kendali akan ditambah, jadi diperkuat melalui pin 9. Ini penambahan maksimum
nilai PWM 255. Jadi akan terus ditambah maksimum 255. Nah, sebaliknya jika respon lebih besar dari set point, artinya melebihi dari set point, sinyal kendali akan dikurangi. Ini melalui pin 9. Jadi kita kurangi nilai PWM-nya. Ini sederhana sebenarnya. Nah, ini programnya. Kita lihat bahwa pertama kita setup dulu pin 9, sinyal kendali, set point, dan respon. Kemudian jangan lupa pin mode-nya 9 sebagai output. Lalu pertama kita baca dulu kondisi. Ini harus dikalikan analog read ya, analog 0. Kemudian dikalikan 0,049. Ini agar menjadi 5 volt, 0 sampai 5 volt. Nah, dari sini kita uji apakah dia lebih kecil dari set point atau lebih besar. Nah, selama dia lebih kecil, kita akan tambahkan terus. Ini kendali sama kendali plus 1, terus dinaikkan. Sebelumnya itu sudah diuji dulu apakah kendalinya lebih kecil dari 255. Kalau lebih kecil kita naikkan, kalau tidak, jadi kita buat sama dengan 255, jadi maksimum. Lalu kita tuliskan ke pin 9. Nah, di sini ada pembacaan lagi, respon analog read 0. Artinya ini akan mengecek terus ekspresi dari while. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. While. Jadi kalau ini sudah respon ini lebih besar dari set point, maka dia akan keluar dari blok while ini. Nah, untuk yang lebih besar dari set point juga begitu, yang sebelah kanan ini. Pertama dicek dulu apakah dia lebih besar dari 0. Kalau iya, maka akan dikurangi. Kalau tidak, maka sama dengan 0. Artinya tidak ada sinyal kendali. Jadi kalau pemanasan, maka pemanasannya dimatikan. Ini sama logikanya.